Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam, Bu Robiatul Nazli. Ya, apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, Bu. Bagaimana dengan Ibu? Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik juga. Gimana keadaan cuaca di sana Bu Nisa? Alhamdulillah, saat ini cuacanya cerah. Walaupun udaranya terasa lebih panas, gerah ya, Bu. Tapi Alhamdulillah, jaringan bagus daripada hujan petir nanti jaringan error. Iya ya. Ini kan suasana uh, awal ajaran baru ya Bu Nisa. Iya, Bu. Bagaimana di sekolah Bu Nisa awal ajaran baru ini? Alhamdulillah, berjalan lancar ya kan Bu. Guru-gurunya pun alhamdulillah nggak ada yang berhalangan, semua masuk. Murid-muridnya juga antusias dari pertama itu semuanya masuk gitu. Ya, eh, lancar lah Bu gitu. Bagaimana dengan MPLS-nya Bu? Ya, gimana ya Bu? Walaupun lelah, walaupun capek, alhamdulillah terlaksana dengan baik. Anak-anak pun dengan senang ya Bu ya? Iya Bu. Iya. Kalau saya di sini ajaran baru ini alhamdulillah dengan murid baru eh, dapat 2 lokal. Wah, alhamdulillah. Jadi MPLS pun berjalan dengan lancar, anak-anak antusias karena mereka peralihan ya, peralihan dari pendidikan TK ya, anak-anak masuk ke SD. Jadi kita pun terikut jadi kayak di TK juga gitu kan, ayo bernyanyi apa segala macem gitu kan. Jadi kalau Ibu MPLS-nya dilakukan di ruangan atau di luar ruangan? Kebetulan saya kelas 6 sih kan Bu, tapi Oh kami iya. kadang-kadang ikut juga membantu guru kelas 1. Untuk MPLS-nya itu kebanyakan di luar kegiatannya, pengenalan lingkungan sekolah, diajak bermain-main gitu Bu. Iya. Jadi Bu Nisa, hari ini kita mengikuti ruang kolaborasi ya. Iya. Alhamdulillah lah, kita sudah sampai tahap ini modul 2.3 ya kan. Gimana perasaannya Bu Nisa? Pastinya sih perasaannya itu bersyukur sekali diberi sehat, diberi kesempatan, diberikan waktu yang luang sehingga sampai tahap ini masih bertahan di pelatihan ini pada modul 2.3 ini Bu. Ya. Semoga kita bisa sampai modul terakhir ya Bu Nisa ya. Amin ya Ya, rabbal alamin. walaupun ruang kolaborasi mengenai Coaching coaching. ya Bu. Jadi kita ini belajar untuk mengcoaching sesama teman gitu ya Bu Nisa ya. Iya Bu ya. Biar kita bisa menyelesaikan masalah kita pribadi dan kompetensi diri kita itu semaksimal mungkin bisa. Jadi kita bertemu di Zoom ini untuk memecahkan suatu masalah ya. Jadi kira-kira selama ini ada nggak permasalahan bisa di sekolah di kelas? Ada Bu, karena memang pasti ada kegiatan yang sesuai dan tidak sesuai harapan kita kan Bu. Yang tidak sesuai inilah yang menjadi masalah gitu menurut saya. Masalah yang ada di kelas gitu ya Bu ya. Iya, terutama masalah di kelas Bu. Kalau boleh tahu kira-kira masalah Ibu di dalam kelas itu gimana ya Bu? Masalahnya itu sekarang saya kan kelas 6 tuh kelasnya kelas besar Bu, muridnya ada 30 orang. Terus kebanyakan tuh laki-laki yang super aktif pula Bu. Itulah masalahnya,
ketika kita instruksikan anak untuk mengerjakan sesuatu, yang laki-laki ini maju-maju gitu dengan alasan pinjam stip, mengulangkan penggaris gitu Bu. Atau bahkan kadang-kadang kalau kita hilap mau melemparkan tadi penggaris atau pensil yang dipinjam atau penghapus tadi, sehingga kurang kondusif jadinya kelasnya Bu. Iya ya. Jadi selama permasalahan itu terjadi, eh, apa yang akan Ibu lakukan untuk menghadapi permasalahan itu? Pada mula-mulanya sih Bu, saya menegur. Itu yang saya lakukan kan. Kalau kita pinjam boleh, tapi jangan sering-sering. Harus lebih teliti dalam menulis gitu. Dan kalau memulangkan, pulanglah dengan yang baik, dengan sopan, jangan dilempar-lempar gitu Bu. Iya. Adab lebih tinggi dari ilmu gitu ya Bu. Iya Bu. Lalu bagaimana perasaan Bu Nisa ketika menghadapi masalah tersebut? Perasaannya pasti sedih, kecewa gitu ya Bu. Karena kita merasa di dalam kelas itu tadi murid itu kurang respect sama kita, nggak hormat sama kita kan Bu gitu. Jadi kadang-kadang sih kalau mau ikutin emosi pasti udah pengen marah, pengen bentak gitu loh Bu. Tapi ya kembali lagi nggak boleh sebenarnya itu kan Bu. Jadi cuma sekedar menegur aja lah Bu jadinya. Iya ya. Jadi tujuan Ibu dari permasalahan ini kira-kira bagaimana? Pasti tujuannya itu eh, adalah perubahan yang lebih baik sehingga kondisi kelas itu lebih baik, nyaman, terus nggak ada lagi lempar-lempar gitu, kesadaran diri itu muncul pada siswa gitu kan Bu. Itu sih harapannya sih Bu. Iya. Memang sebetulnya ya Bu Nisa, setiap guru, bukan guru sih, setiap pekerjaan itu pasti memiliki suatu masalah gitu ya kan. Tapi bagaimana cara masalah itu atau permasalahan itu pasti berbeda-beda. Kita sesama guru gitu kan, tetapi permasalahan itu pun berbeda-beda ya. Bu Nisa mendapatkan permasalahan anak yang hiperaktif lah dibilang ya kan, bisa dikatakan hiperaktif. Jadi dari masalah tersebut kira-kira bagi Bu Nisa apa sih solusi yang tahap awal solusi yang akan diterapkan? Tahap awalnya sih mungkin bicara empat mata atau dipanggil gitu bicara baik-baik gitu kan Bu. Kemudian mungkin kita motivasi dia agar perlengkapan sekolahnya itu dilengkapi gitu kan, karena memang harga-harga peralatan sekolah seperti stip, penggaris itu kan relatif bisa dijangkau, disisihkan dari uang jajan dia walaupun misalnya orang tua misalnya sulit gitu kan Bu. Kemudian menasehati dia, membimbing dia agar menjaga barangnya tersebut biar bukan hari ini beli terus besok hilang kan gitu. Karena itu kan bisa tahan lama kalau kita mau menghematnya, menggunakannya dengan baik, disimpan dengan baik. Itu sih Bu, tahap awalnya pendekatan lah mungkin. Iya. Jadi kita ini ada beberapa opsi lah ya. Kalau seandainya kita ini sebagai guru untuk memecahkan suatu masalah. Jadi apabila tahap awal ini kurang respon kira-kira ya kan. Jadi kira-kira rasa Ibu solusi untuk tahap keduanya ada nggak? Mungkin saya akan apa ya Bu, mengamati pembelajaran saya mungkin. Mungkin ada sesuatu yang mengganggu dia, yang membuat dia tidak nyaman, sehingga dia mencari perhatian gitu. Karena memang
Setiap anak kan berbeda-beda ya kan Bu. Mungkin saya akan mencoba perubahan suasana kelas gitu. Iya. Bisa jadi seperti ini ya Bu ya kan. Bisa jadi mungkin di dalam ruangan dia merasa jenuh, serasa seperti terkungkung gitu ya kan. Bisa jadi solusinya kita bawa keluar. Permainan itu ya, belajar itu kita bawa bermain. Seperti itu ya Bu ya, maksud Ibu ya. Iya, seperti itu maksudnya Bu, dibawa ke suasana belajar yang berbeda gitu. Jadi anak itu yang tadinya merasa bosan, jenuh, terkungkung gitu ya kan, kita bawa ke suasana luar, dia jadi terikut dengan temannya gitu ya kan. Iya Bu, jadi tersalurkan tadi eh, keaktifan dia tadi yang merasa tidak bebas di dalam kelas. Itu sih yang pengen saya laksanakan Bu. Bagus solusinya Bu. Ada dua solusi yang mau Ibu terapkan pada permasalahan Ibu itu kira-kira ya Bu ya. Iya Bu. Iya, Alhamdulillah mungkin dua solusi itu dapat terlaksana ya Bu Nisa ya. Ya, semoga Bu. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi menurut Ibu seberapa pentingnya sih dengan eh, perlakuan seperti itu untuk kedepannya? Saya rasa ini sangat penting ya kan Bu. Karena dengan anak yang bermasalah satu atau dua orang ini, kalau tidak cepat kita tangani, akan mengganggu kepada anak-anak lainnya gitu. Jadi memang itu sangat penting untuk segera diatasi. Agar jangan eh, ter termotivasi dengan teman yang lain mengikut diri dia ya kan, bukan berkurang malah bertambah gitu ya Bu. Iya, Bu. Itu jadinya semakin membuat pembelajaran tidak bisa berjalan dengan lancar. Iya, betul itu Bu Nisa. Mudah-mudahan terlaksana ya Bu ya. Iya, Bu, ya. Mudah-mudahan. Amin. Berarti intinya sangat penting lah ya Bu ya. Iya, Bu. Kemudian Ibu sudah menceritakan permasalahan Ibu kepada saya. Jadi tujuan pertemuan kita hari ini, jumpa kita hari ini sudah terpecahkan ya Bu ya. Sudah menemukan solusi-solusinya dan menemukan pentingnya alasan kedepannya bagaimana gitu ya kan. Jadi saya pengen tahu nih, bagaimana perasaan Ibu sekarang ini? Perasaannya itu lega, kemudian saya menjadi lebih semangat gitu ya kan Bu, karena sebenarnya saya belum mencoba itu, jadi saya harus ibaratnya bersyukur kita berbicara seperti ini, saling sharing itu, saya menjadi lebih percaya diri gitu kan Bu, lebih semangat, lebih termotivasi begitu Bu, rasanya lega gitu. Mudah-mudahan terrealisasi lah ini solusi-solusi untuk memecahkan masalah tadi ya Bu ya. Iya Bu. Kira-kira aksi nyata yang mau Ibu lakukan ini eh, kapan ingin dilaksanakan? Ini secepat mungkin Bu. Kalau bisa sih lebih cepat lebih bagus kan Bu. Agar Gitu. terlihat perubahannya ya Bu ya. Benar Iya. sekali Bu. Eh, terlaksana atau tidak nggak solusi yang kita lakukan ini yang sudah dirancang begitu ya Bu ya. Iya benar Bu. Ya, baik Bu. Alhamdulillah mudah-mudahan terlaksana. Amin ya Bu. Terima kasih udah mau sharing sama saya, sudah dengerin curhatan saya dan membantu saya untuk memikirkan solusi-solusi dan ngasih motivasi gitu kepada saya Bu. Iya. Sama-sama Bu Nisa. Kita saling berbagi ya Bu Nisa ya. Bukan saling menggurui gitu ya kan. Iya Bu. Ya. Jadi dari permasalahan Ibu tadi mudah-mudahan dapat terpecahkan dan solusinya bisa dilaksanakan dan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Amin. Gitulah Bu harapan saya Bu.
Masih semangat nih Kak Najli. Semangat walaupun di Alhamdulillah. petang hari. Bagaimana cuaca di sana Kak sore ini? Sore ini cuaca lumayan agak mendung ya kira-kira. Mudah-mudahan janganlah dulu turun hujan, bukan menduakan Tuhan tapi meminta tolong gitu ya kan, supaya Doanya harapannya. ya harapannya jangan dulu hujan agar sinyalnya bagus, jaringan tidak lelet, jadi nggak harus kesana kemari mencari jaringan gitu lah. Ya, mudah-mudahan amin. Oke, pada kesempatan ini bolehlah Kakak berbagi cerita di awal ajaran baru ini. Bagaimana proses pembelajaran ataupun aktivitas di sekolah selama beberapa hari ini? Apakah ada kendala-kendala atau ada sesuatu yang mengganjal pikiran Kakak? Ya, kalau ajaran baru ini alhamdulillah di lingkungan sekolah tidak ada masalah ya kalau di lingkungan sekolah gitu kan. MPLS pun berjalan dengan lancar. 2 hari ini kita memasuki ajaran baru gitu ya kan. Memasuki ajaran baru. Anak-anak pun antusias, apalagi dia anak baru yang memasuki dunia sekolah dasar, dia peralihan dari TK ke SD gitu ya kan. Jadi antusias mereka sangat semangat untuk datang ke sekolah gitu kan. Jangankan antusias anak-anak, antusias orang tuanya lebih semangat datang ke sekolah. Tiap hari Iya, iya, iya. anaknya diantar ke sekolah, ditunggu sampai selesai sampai pulang. Jadi di sekolah kami itu MPLS-nya didampingi oleh orang tua murid gitu. Jadi orang tua murid pun di MPLS berperan gitu, ada perannya. Terkadang mereka tidak berperan, mereka melihat apa kegiatan anak itu pada hari ini gitulah. Sejauh ini apakah ada perasaan yang tidak nyaman gitu atau semuanya berjalan lancar? Ya, terima kasih kepada Bu Nisa sudah menggugah gitu ya kan, menggugah hati saya untuk ingin terbuka, untuk berbagi kesulitan saya lah dulu dikatakan gitu kan. Jadi saya ada suatu permasalahan gitu kan. Permasalahan ini di dalam kelas. Jadi ada anak yang datang ke sekolah itu dia selalu tidak sarapan gitu kan. Jadi kalau dia ke sekolah itu lupa sarapan, kadang nggak sempat sarapan gitu. Jadi menurut saya gitu kan, itu adalah suatu permasalahan di dalam kelas. Gitu bisa. Sejauh ini Ibu telusuri anak itu tidak sarapan atau apa namanya jadinya di sekolah itu kurang semangat itu Ibu sudah telusuri apa penyebabnya gitu. Iya. Jadi seperti ini, makanya saya tahu anak tersebut tidak sarapan. Jadi saya melihat gitu kan, terkadang kita di waktu upacara baris gitu kan, tiba-tiba ada anak yang lemas, bahkan terkadang anak itu pingsan gitu kan. Jadi kita kan tahu di barisan mana itu kelas berapa barisannya kan gitu kan. Jadi saya oh itu kelas saya gitu. Jadi saya lihat oh anak ini saya bawa ke UKS gitu kan. Jadi ketika dia pingsan disadarkan dulu, setelah sadar dikasih air hangat gitu kan. Lalu saya bertanya, "Kenapa, Nak? Apakah sakit?" gitu kan. Terus dibilang dia, "Enggak, Bu, saya tadi sehat dari rumah," katanya. Lalu saya bertanya, "Loh, jadi kenapa bisa pingsan? Apakah sudah sarapan tadi dari rumah?" gitu kan.
Ternyata, "Saya tadi tidak sarapan, Bu," katanya gitu. "Oh, kenapa anakku nggak sarapan?" Kan ditanyalah alasannya, kenapa anak tersebut tidak sarapan gitu kan. Ternyata kedua orang tuanya dari pagi itu sudah pergi bekerja, dua-dua orang tuanya pergi bekerja. Jadi anak ini belum bangun dari pagi ini, orang tuanya udah berangkat Tidur. kerja. Ya, jadi ketika bangun mungkin dah terlambat, jadi mandi langsung pergi ke sekolah gitu kan. Tiba di sekolah hari Senin kan upacara kita kadang memakan waktu 30 menit bahkan lebih gitu kan dalam kondisi berdiri. Mungkin anak ini nggak sanggup gitu kan. Iya, Apalagi Bu. terkadang cuaca cerah gitu kan. Jadi anak Mm-mm. itu kan, oh jadi besok, jadi saya katakan gitu kan, oh jadi besok anak ibu jangan lupa sarapan ya gitu kan. Jadi berkelang beberapa hari mungkin dia sarapan. Setelah itu berulang lagi bukan di waktu upacara, tetapi waktu kegiatan senam. Senam itu kan kita bergerak gitu kan, bergerak. Iya, betul, Tiba-tiba tenaga juga, iya, Bu, ya. bibir udah pucat. Kenapa gitu kan? Kita bawa lagi ke UKS. Kenapa tidak sarapan lagi gitu kan? Jadi menurut saya apabila itu selalu muncul, selalu terjadi, berarti itu kan suatu permasalahan gitu, Bu. Jadi saya bingung gitu, apa sih yang harus dilakukan gitu kan? Iya, Bu, benar. Memang setiap kondisi, setiap pekerjaan, setiap profesi pasti kita itu akan mengalami yang namanya hambatan-hambatan, permasalahan-permasalahan gitu kan, Bu. Tapi hal itu membuat kita menjadi lebih giat lagi kan, Bu, seharusnya kan, Iya, Bu, begitu ya kan? Jadi iya. sejauh ini dengan masalah tersebut, Ibu menghadapi siswa tersebut, bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya sangat terbebani gitu ya kan. Kenapa saya sangat terbebani? Karena saya sudah berbicara gitu kan, ngomong sama anak itu, "Nak, nanti jangan lupa kalau seandainya kita mau berangkat sekolah, kita sarapan dulu." Malah terulang kembali gitu kan. Jadi saya kayaknya merasa kecewa gitu kan. Apakah anak ini tidak mendengarkan kata saya ataukah dengan apa lain gitu, dia merasa kecewa gitulah kira-kira Bu Nisa. Jadi kira-kira untuk kedepannya nih ada nggak solusi baru yang ingin Ibu terapkan atau Ibu lakukan kepada anak tersebut? Iya, Ada nggak terpikir ide baru gitu? kalau ini sebenarnya kan permasalahan ini sudah saya pikirkan juga, tapi apakah apakah solusi ini eh, bisa terrealisasi atau tidaknya atau bagaimananya saya belum, ini masih dirancang gitulah ya kan Bu Nisa ya kan. Jadi Iya, saya Bu. mau membuat seperti suatu bintang reward gitu bagi anak yang sudah sarapan. Jadi saya buat di kelas itu seperti eh, apa? eh, Karton gitu kan, karton. Jadi saya membuat apakah saya sudah sarapan gitu ya kan. Terus nanti dia di situ ada saya buat kotak-kotaknya, kalau sudah sarapan taruh bintang di situ. Apabila sarapannya cuma roti aja, saya taruh di kolomnya, di kotaknya lah gitu. Ada kotak-kotak, beberapa kotak saya buat gitu. Ataukah Anda belum sarapan gitu ya kan. Jadi eh, menurut saya ini gitu kan, dengan saya membuatnya bintang untuk sudahkah Anda sarapan ini memicu anak untuk anak itu, aku sarapan lah supaya dapat bintang gitu kan. Jadi kalau seandainya nama dia itu masih terletak di situ berarti dia hari ini tidak sarapan gitu kan. Jadi kalau dia sudah meletakkan berarti dia mendapatkan bintang satu. Jadi kita menggerakkan, membuat kesadaran diri lah bagi diri anak itu bahwasanya sarapan itu sangat penting. Begitulah Bu Nisa. Iya, benar, Bu. Itu adalah hal yang bagus ya kan, karena apabila
karena itu sudah ada kesadarannya, sudah tahu dia manfaat sarapan itu, mudah-mudahan dia termotivasi ya kan Bu. Iya, begitulah Jadi kira-kira Bu tujuan Nisa. pembicaraan kita pada sore hari ini itu adalah bagaimana solusi yang akan Ibu terapkan menghadapi anak yang tidak sarapan tadi atau yang malas sarapan sebelum ke sekolah ya kan Bu. Iya. Jadi menurut Ibu seberapa penting tadi solusi itu untuk Ibu laksanakan? Menurut saya solusi ini begitu sangat penting ya Bu ya, karena bagaimana apabila tidak ada solusi berarti anak itu seperti itu aja, tidak ada eh, kesadaran diri bahwasanya sarapan itu sangat penting bagi dirinya sendiri dulu ya kan Bu, bagi dirinya sendiri. Jadi dia merasa itu bukan suatu masalah, ya udah aku nggak sarapan ya nggak apa-apa gitu ya kan. Rasa dia itu aku sakit itu bukan karena sarapan gitu. Jadi kalau aku seandainya aku sarapan pun kalau mau sakit ya sakit gitu. Padahal sarapan itu adalah penting gitu ya kan Bu untuk amunisi. Terus ya kan Bu, apa ada alternatif yang lain yang ingin Ibu rencanakan lagi? Iya. Pertama yang saya buat itu kan kesadaran untuk sarapan gitu kan. Jadi apabila dengan begitu saya lakukan itu tidak terwujud gitu ya kan Bu, masih juga anak itu tetap tidak sarapan dari rumah, maka alternatif yang kedua, solusi yang kedua yang ingin saya lakukan itu mengajak pendekatan gitu, pendekatan kepada anak tersebut, berbincang-bincang berdua, menjelaskan apa sih pentingnya itu sarapan, bagaimana lambung kita bekerja ketika tidak sarapan, apa yang dikerjakan oleh lambung. Jadi saya itu membuat kesadaran untuk anak itu bahwasanya sarapan itu sangat penting bagi diri sendiri, bagi tubuh kita gitulah. Itulah yang mau saya lakukan untuk solusi yang kedua, untuk menumbuhkan rasa sadar dia kepada dirinya sendiri. Begitulah kira-kira Bu Nisa. Kira-kira murid Ibu yang malas sarapan itu orangnya itu aja atau berganti-ganti gitu Bu? Anak yang dominan, yang jarang, yang tidak sarapan lah saya katakan gitu kan. Cuma ada satu orang, tetapi ada juga beberapa orang yang terkadang nggak sempat sarapan gitu kan. Terkadang dia sarapan, terkadang nggak sarapan. Tiba saya tahu dia nggak sarapan, itu pelajaran PJOK. Pelajaran PJOK disuruh lari sama pemanasan sama guru PJOK gitu kan, bibir pucat. Terus saya tanya, kenapa nak kok kayak gini gitu kan. Ternyata dia lupa sarapan. Kenapa tidak sarapan? Tadi saya Bu merasa kenyang waktu di rumah. Jadi saya nggak sarapan, saya langsung berangkat aja takut terlambat seperti itu ya kan. Jadi ada beberapa anak yang tidak sarapan juga, tapi yang dominan yang selalu tidak sarapan ini tadi ada satu orang, yaitu kedua orang tuanya bekerja. Jadi tidak ada yang mengingatkan gitu kan. Nah, nanti makan ya gitu. Karena dia belum bangun aja orang tua sudah berangkat kerja gitu Bu Nisa. Memang solusi yang Ibu terapkan tadi sudah bagus tuh, kesadaran diri ya kan Bu, dengan sadar diri tadi yang tidak sarapan tadi mungkin dia akan lebih menyadarinya lagi dan akan berusaha berangkat sekolah itu harus sarapan dulu. Ya, kira-kira kapan ini akan Ibu laksanakan aksi nyatanya ini? Rencana Ibu ini tadi. Ya, saya mau menerapkan ini, mau saya lihat besok bagaimana perubahan dia. Apabila kalau seandainya besok dia itu masih seperti ini juga gitu kan. Jadi akan saya terapkan. Saya terapkan solusi yang pertama. Jadi apabila ada perubahan, alhamdulillah. Kalau tidak ada perubahan ataupun terkadang seperti ini ya kan Bu. Pada saat mula-mula kita lakukan perubahan itu, solusi itu kita laksanakan,
awal-awalnya bagus, anak-anak itu greget gitu kan, mau melaksanakannya. Setelah itu menurun gitu ya kan. Jadi mau saya perhatikan dulu, solusi pertama, mampukah itu berjalan dengan lancar? Apabila tidak mampu, maka saya mulai dengan solusi yang kedua seperti itu, Bu Nisa. Iya, Ibu tetap semangat ya. Karena Semangat. yang perlu kita lakukan itu bertindak ya kan, mencoba-mencoba ya kan, Bu. Ya, Oke, setelah Ibu bercerita ya kan, sudah menyebutkan masalahnya, terus Ibu sudah mencari alternatifnya. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? perasaan saya hari ini sangat lega, sangat senang karena beban di hati itu sudah berkurang lah sedikit demi sedikit dengan adanya sharing dengan Bu Nisa. Oh iya ya, Bu. Semoga kiranya niatan Ibu, semangat Ibu terus bertambah, solusi yang Ibu rencanakan tadi cepat dilaksanakan dan hasilnya baik ya Amin. kan Bu. Harapannya begitu ya Bu ya. Dan lebih semangat lagi karena semua masalah itu pasti ada solusinya gitu ya kan Solusinya. Bu. Ya. Iya. Mungkin percakapan kita, sharing kita sudah bisa kita cukupkan ya kan Bu? Sudah sangat bermanfaat sekali sharing yang singkat ini menjadi sesuatu hal yang bisa dilaksanakan untuk kedepannya begitu Bu Nisa. Iya ya Bu. Oke, terima kasih untuk pengalamannya. Terus semoga kiranya kita diberikan sehat dan semangat gitu ya Bu Amin. ya. Iya.